Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari materi matematika wajib, yaitu fungsi komposisi. Dalam fungsi komposisi ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian fungsi komposisi, yang kedua menentukan fungsi komposisi, yang ketiga sifat-sifat fungsi komposisi, dan yang keempat menentukan nilai suatu fungsi komposisi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan gabungan dari beberapa fungsi yang menghasilkan fungsi baru, dan lambangnya atau simbolnya dilambangkan dengan seperti huruf O tapi kecil dan dibaca bundaran. Perhatikan diagram yang akan dibuat. Di sini ada himpunan A yang anggotanya X, dipetakan oleh fungsi F sehingga menghasilkan Fx yang ada di himpunan B. Fx dipetakan lagi oleh fungsi yang lain yaitu fungsi G sehingga menghasilkan Gfx. Nah, dari kedua fungsi ini bisa diperoleh satu fungsi. Nah, di sini diberi nama fungsi H. Fungsi H merupakan gabungan atau komposisi dari fungsi G dan fungsi F. Nah, dalam matematika ditulis GOF atau seperti lambangnya di atas dibacanya G bundaran F. Nah, ini penjelasannya. Nah, secara umum rumus dasar komposisi ada dua jika fungsinya fungsi F dan fungsi G. Yang pertama, G bundaran F akan sama nilainya dengan Gfx. Artinya, fungsi yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu fungsi F atau fungsi Fx dimasukkan ke dalam fungsi G. Yang kedua, F bundaran G akan sama nilainya dengan Fgx. Artinya, yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu fungsi G. Jadi si fungsi G dimasukkan ke fungsi F. Nah, yang kedua kita akan menentukan fungsi komposisi. Nah, contohnya di sini ada rumus fungsi, ada dua macam yaitu fungsi Fx 3x min 1, fungsi Gx x kuadrat ditambah 4. Nah, untuk menentukan fungsi komposisi F bundaran G sama G bundaran F. Yang pertama, F bundaran G. Tadi udah disinggung di atas. F bundaran G yaitu sama dengan Fgx. Fgx ya. Ingat, artinya Gx-nya dimasukkan ke F. Atau ingat lagi, misalnya di sini Fx-nya di atas apa? Di atas itu 3x min 1. Ya, Fx sama dengan 3x min 1. Kalau x-nya diganti dengan 1, maka 3 kali 1 kurangi 1. Kalau x-nya 2, maka 3 kali 2 kurangi 1. Kalau x-nya a, berarti 3 kali a kurangi 1. Kalau x-nya diganti dengan gx, maka jadi 3 kali Gx min 1. Nah, dimasukkan ke sini ke nomor 1 yaitu 3 kali Gx dikurangi 1. Gx nya diganti di atas di soal, Gx nya yaitu x kuadrat ditambah 4. Jadi 3 dikali x kuadrat ditambah 4. Dilanjutkan dengan kurangi 1, kalikan secara biasa dalam kurung yaitu 3x kuadrat ditambah 12 kurangi 1. Nah, maka diperoleh fungsi dari F bundaran Gx atau fungsi komposisi
nya yaitu 3e kuadrat ditambah 11. Nah, yang kedua, G bundaran F. Berarti pengerjaannya jadi GFX. GFX. Ingat artinya Fx dimasukkan ke G. G-nya soalnya apa? Gx yaitu, ingat di sini ada penjelasannya, Gx yaitu e kuadrat ditambah 4. Jika x-nya diganti dengan 1, maka jadi 1 kuadrat ditambah 4. G2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 4. Nah, maka di sini jika GFX artinya x-nya diganti dengan fx kuadrat ditambah 4. Masukkan ke nomor 2. Fx kuadrat ditambah 4. Fx-nya, lihat lagi di soalnya, fx itu yaitu 3x min 1. Nah, di atas kan ada kuadrat, jadi pangkat 2 ditambah 4. 3x min 1 kuadrat sama artinya dengan 3x min 1 dikali 3x min 1 ditambah 4. Ya, kita kalikan sebanyak 4 kali yang kurung ke 1 dengan kurung kedua. Jadi 9x kuadrat min 3x ditambah 1 ditambah 4. Jadi hasilnya 9x kuadrat min 6x ditambah 5. Nah, yang ketiga yaitu sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif. Artinya komposisi dari F bundaran G hasilnya tidak akan sama dengan komposisi G bundaran F. Nah, tapi berlaku sifat asosiatif. Jadi jika komposisi F bundaran G dikomposisikan lagi dengan bundaran H akan sama dengan komposisi dari fungsi F dikomposisikan dengan G bundaran H. Dan memiliki fungsi identitas, biasanya lambangnya yaitu IX atau identitasnya itu X. Jika suatu fungsi dikomposisikan dengan fungsi identitas, maka hasilnya akan kembali lagi ke Fx. Nah, ya sekarang yang terakhir, menentukan nilai fungsi komposisi. Nah, misalnya di sini diketahui fx-nya x tambah 1, gx-nya 2x min 1. Tentukan f bundaran g min 1, yang kedua g bundaran f2. Nah, pengerjaannya ada dua cara. Yang pertama, dicari dulu komposisinya seperti contoh tadi di atas. Jadi cari dulu f bundaran gx-nya. Ya, gx-nya dimasukkan ke f sehingga diperoleh 2x. Nah, baru ditentukan f bundaran g min 1. Artinya x-nya diganti dengan min 1. Jadi 2 kali min 1 sama dengan min 2. Nomor 2-nya juga sama. G bundaran f2. Jadi kita cari dulu komposisi dari G bundaran fx, yaitu GFX. Diperoleh 2x tambah 1. Nah, baru dimasukkan x-nya atau diganti x-nya dengan 2. Jadi 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, cara kedua dengan mengganti x di awal. F bundaran G min 1 artinya kita mengerjakan G min 1 dulu, ya. G min 1 dulu dimasukkan, berarti masukkan ke gx. Gx-nya itu 2x min 1. Jadi x-nya diganti dengan min 1, berarti 2 kali min 1 dikurangi 1 sehingga menghasilkan f min 3. Nah, baru setelah diperoleh hasilnya dari G min 1 yaitu min 3, masukkan ke fx. Fx-nya
di soal tadi yaitu X tambah 1. Nah, X-nya diganti dengan min 3. Jadi min 3 tambah 1 yaitu min 2. Nah, begitu juga dengan nomor 2. Nomor 2, G bundaran F2 artinya GF2. Jadi kita mengerjakan dulu F2. Jadi X-nya diganti dengan 2 di X tambah 1. Jadi 2 tambah 1 sehingga menghasilkan 3. Baru dimasukkan ke GX. GX yaitu 2X min 1. Jadi 2 kali 3 kurangi 1. Sehingga menghasilkan 5. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.